Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sesuatu hal yang baik itu selalu menghasilkan hal yang positif. Kebaikan selalu memberikan energi positif ke orang lain. Pria dengan sikap yang baik selalu menjadi pilihan wanita. Itu adalah beberapa ungkapan tentang keuntungan dari kebaikan. Kalau lu bersikap baik sama orang, maka orang juga akan bersikap baik sama lu. Tapi ungkapan itu hanya bisa berlaku buat orang yang memang benar-benar tulus dengan niat baik, bukan melakukan kebaikan karena mengharapkan sesuatu atau tendensi nafsu belaka. Contohnya, ketika lu berbuat baik karena takut kehilangan. Ini termasuk tendensi nafsu. Lu berbuat baik karena takut ntar malam gak dikasih jatah sama istri. Ini juga tendensi nafsu. Lu berbuat baik karena males berdebat atau males berantem sama cewek. Maka kebaikan yang lu lakukan belum tentu menghasilkan hal yang positif. Nyatanya di zaman sekarang banyak banget sifat baik dari cowok yang malah mengantarkan dia kepada kehancuran hubungan. Nah, di video kali ini gue akan bahas lebih mendalam lagi tentang beberapa sifat baik yang bikin lu ditinggalin sama cewek lu. So, mari kita mulai. Kok bisa ya bang, gue tuh udah berbuat baik ke cewek, gue udah melakukan apa yang dia mau, gue udah berusaha memberikan apa yang dia sukai, tapi kok dia malah milih cowok lain yang sebenarnya gue tahu cowok itu tuh cowok bad boy, cowok yang bakal manfaatin dia doang. Gue bingung bang, kenapa dia ninggalin gue setelah apa yang udah gue lakuin buat dia. Tenang bro, pertanyaan lu itu adalah pertanyaan sejuta laki-laki di dunia. Pertanyaan umum yang dilontarkan ketika berbuat baik tapi nggak ikhlas. Pertanyaan yang keluar dari mulut pria-pria yang mengharapkan sesuatu ketika melakukan kebaikan. Jadi, sebelum gue masuk ke beberapa sifat baik yang bikin lo ditinggalin sama cewek, gue mau tegasin dulu nih. Bukan berarti gue melarang kalian untuk bersikap baik ke pasangan kalian ya. Tapi dari narasi gue di intro awal, gue udah jelasin bahwa kalian boleh berbuat baik asalkan kalian benar-benar ikhlas. Artinya setelah kalian ditinggalin dengan sifat baik kalian, kalian jangan ngeluh dan ngerasa nggak terima. Oke, sepakat ya? Kalau udah sepakat, gue bakal kasih tahu apa aja sikap baik dari pria yang bikin dia ditinggalin sama pasangannya. Yang pertama, terlalu nurut. Baru aja kemarin gue upload video tentang ketegasan sikap seorang pria. Nah, di video kali ini mungkin ada kaitannya tapi lebih spesifik. Apa yang salah dari terlalu nurut sama pasangan? Yang salah dari terlalu nurut sama pasangan adalah karena lu cowok. Karena lu adalah seorang pria. Selain alasan ini, semuanya baik. Nggak ada masalah tentang terlalu nurut asalkan itu baik. Cuman kalau ini dilakukan oleh seorang pria kepada cewek yang dia sayangi, ini akan menunjukkan bahwa lu bukan seorang pria malah. Ingat ya, diksinya di sini terlalu nurut, bukan nggak boleh nurut, ya. Artinya kalau udah berbicara terlalu nurut berarti lu yang dibimbing sama dia, bukan lu yang ngebimbing dia. Dan ini bikin cewek bosan sama lu, bikin cewek nganggap lu biasa aja. Lu bakal dianggap nggak punya pendirian, terlalu mudah diatur, terlalu nurut dan lain sebagainya. Itu akan membuat cewek malah semakin nggak merasakan kepuasan emosional dari lu. Dan sangat berpotensi ya, dia akan mencari sensasi baru dari pria lain. Perlu dipahami bahwa wanita itu suka dengan pria yang bisa membimbing dia. Cewek itu malah gak suka sama cowok yang terlalu nurut sama dia. Ingat ya, bahwa ini itu sikap baik, bukan sikap jahat. Dan cewek senang sama cowok yang punya sikap baik. Senang bukan berarti puas. Dan ini sangat berpotensi bikin lu ditinggalin sama dia. Entah dari dia nanti bakal nyari-nyari alasan buat ninggalin lu, tiap hari nyari kesalahan lu yang bisa dia ungkit, sampai akhirnya hubungan lu udah gak bisa dikontrol lagi dan kalian akhirnya berpisah. Sekali lagi, ingat kata kuncinya, terlalu nurut berarti kita yang dibimbing, bukan kita yang membimbing. Terus yang kedua, selalu ada buat dia. Ini adalah sikap yang baik banget sebenarnya. Gini ya bro ya, pria atau cowok ya yang bersikap baik ke cewek jumlahnya banyak banget, mayoritas di dunia, dengan segala macam motif tentunya.
Cowok yang mengorbankan waktunya dan selalu ada buat cewek itu jumlahnya banyak juga di dunia. Sekali lagi dengan segala macam motif di dalamnya. Kita sebagai pria diciptakan untuk menjadi pelindung wanita, untuk mengayomi wanita, dan untuk menjadi rumah bagi mereka. Kalau kita selalu ada buat dia, kapan kita bisa fokus untuk berkembang? Kapan kita bisa meningkatkan value kita di masyarakat? Kapan? Apa yang bisa kita lindungi kalau misalkan kitanya selalu ada terus buat cewek kita? Sleeping call dari pagi ketemu pagi, dengerin curhatan dia sampai berjam-jam, 50 kali dalam sehari nanyain kabar dia, gelisah kalau misalkan dia nggak bales chat. Wanita akan menganggap lu sebagai seorang pria yang nggak punya tujuan hidup, yang nggak punya kepentingan lain selain ngabisin waktu buat dia. Kegantengan lu bakal berkurang karena nggak ada kesibukan yang lu lakuin. Lu sibuk ngasih waktu lu hanya untuk dia. Percaya sama gue bro, ketika kita punya kesibukan yang kita tuh nggak selalu ada buat dia, justru cewek akan menganggap kita itu lebih seksi dibanding cowok-cowok lain. Dia akan menggantungkan harapan ke kita karena dia tahu kita adalah pribadi yang kuat dan bisa diandalkan. Dan sebaliknya, kalau lu akan selalu ada buat dia, sekali lagi dia bakal bosan dan dia ngerasa hubungan ini terlalu monoton. Dia akhirnya mencari sensasi baru di pria lain. Terus yang ketiga, dan ini yang paling penting banget ya, gue bakal fokus di sini. Nggak bisa hidup tanpa dia. Jangan sampai atau pernah keluar dari mulut lu ke cewek sampai lu bilang bahwa lu nggak bisa hidup tanpa dia. Ini adalah kata-kata menyerah kalau dalam perang. Ini adalah kata-kata yang ibaratnya kalau lu jadi presiden tuh, ya udah ambil aja negara gua gitu. Kata-kata yang menyerah di hadapan cewek, kata-kata yang menunjukkan bahwa lu udah ditaklukin sama dia, kata-kata yang menunjukkan bahwa lu lemah di mata dia. Kata-kata nggak bisa hidup tanpa dia ini adalah kata-kata paling blunder dalam hubungan. Sekali lagi dengan kondisi dan situasi yang gak tepat ya. Kata-kata ini boleh lu ucapkan ketika lu berhadapan dengan wanita yang harus diberikan semangat hidup. Boleh lu ucapin ini biar dia lebih semangat hidup atau dia lagi terserang penyakit selama bertahun-tahun dan lu mencintai dia dengan tulus. Lu boleh mengucapkan kata-kata ini. Tapi ketika lu bertemu dengan wanita yang tanpa pengecualian yang gue sebutin tadi, maka lu berpotensi banget bakal ditinggalin sama dia. Karena apa yang bisa diharapkan lagi dari lu tuh udah gak ada. Lu udah gak punya semangat hidup kalau misalkan gak ada dia. Menyedihkan banget sumpah. Lu gak bisa mengambil keputusan yang jernih ketika gak ada dia. Lu gak bisa jadi tempat bergantung cewek karena lu yang bergantung sama cewek. Setidaknya itu yang bakal dipikirin cewek setelah lu ngomong gak bisa hidup tanpa dia. Kalau lu jadi cewek, apa yang bisa lu harapin dari cowok yang kayak gini? Yang menyatakan statement kalau dia gak bisa hidup tanpa lu. Sekali lagi, ini adalah sifat baik yang sebenarnya gak salah. Yang salah adalah ketika yang ngucapin adalah cowok. Mau di negara manapun yang namanya cowok menjadi kepala rumah tangga, bukan jadi ibu rumah tangga, kecuali LGBT ya. Nah pertanyaannya, anak istri yang bergantung kepada kepala keluarga atau kepala keluarga yang bergantung sama keluarga yang dinafkahinya? Serius bro, ketika lu udah dianggap gak ada yang bisa diharapkan lagi dari dia, karena si cewek udah ngerasa lu ditaklukin sama dia, percaya sama gua, tinggal nunggu waktu kapan lu ditinggalin sama dia. Setidaknya untuk membuktikan kata-kata gue ini, lu harus ngerasain dulu. Nah itulah 3 kebiasaan sikap cowok baik yang bikin dia ditinggalin sama ceweknya. 3 sikap ini bukannya dilarang untuk dilakukan, tapi silahkan lakukan itu dengan penuh keikhlasan. Jadi quotes terakhir dalam video kali ini adalah, nilai dari sebuah kebaikan itu adalah tergantung niat yang memberikan, dan hasil dari kebaikan itu tergantung yang menerima. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.